Pemirsa, permukiman warga yang berada di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian banjir kiriman tersebut mencapai ketinggian 1 meter. Pemukiman warga yang berada di RW 05 RT 11 Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pada Kamis malam kemarin, Bendung Katulampa yang terletak di Bogor berstatus siaga 3. Meski dilanda banjir, namun warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing dan enggan mengungsi. Tim SAR menemukan jasad seorang pria yang menjadi korban terjangan banjir di Kecamatan Moyohulu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 3 hari lalu. Sementara seorang warga meninggal diduga tersengat listrik saat terjadi banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Jasad Mujibur Rahman, warga Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Proses evakuasi jasad korban menjadi perhatian warga. Jasad korban ditemukan di sekitar muara sungai yang jaraknya 10 km dari lokasi awal kejadian. Mayat pada saat itu beliau mengapung. Nah, untuk jarak lokasinya dari titik awal yang dimulai dinyatakan hilang itu lebih kurang 10 km. Korban sebelumnya dinyatakan hilang terseret banjir saat mengendarai mobilnya pada Selasa lalu. Warga yang melakukan pencarian pada hari pertama menemukan mobil korban sekitar 3 km dari lokasi awal kejadian tanpa pengemudi. Sementara itu, seorang pesepeda meninggal saat genangan merendam Jalan Pantura Kaligawe, Semarang. Jasad korban ditemukan di dekat tiang listrik sehingga ada dugaan korban meninggal dunia karena tersengat aliran listrik. Namun polisi belum bisa memastikan kematian korban mengingat tidak ada bekas luka bakar di tubuh korban. Genangan setinggi 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Curah hujan tinggi masih terjadi di Semarang dan belum dipastikan kapan air surut. Kontributor iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih fokus mencari satu korban longsor di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. 3 alat berat dikerahkan untuk menggali dan mencari sisa korban. Tim SAR gabungan masih mencari sisa korban longsor tambang ilegal di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Menurut data, korban yang tertimbun longsor tersisa 1 orang. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk menggali longsoran. Dibantu dengan warga setempat, tim SAR gabungan juga mencoba melakukan evakuasi secara manual. Cari salah satu korban yang belum diketahui. Kami menggunakan alat berat eskavator untuk mencari, mengangkat tumpukan yang dicurigai ada korban di dalam timbunan tersebut. Sampai saat ini sementara dilaksanakan. Total korban yang diterima tim SAR gabungan berjumlah 23 orang. 16 selamat, 6 meninggal dunia, dan 1 masih dalam pencarian. Petugas terkendala dengan kondisi genangan material lumpur yang menutupi lokasi pencarian. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Wisata Iman Sitinjo di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menjadi saksi penobatan marga kuda diri kepada Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga juga meresmikan visitdairi.com, sebuah website layanan promosi pariwisata Dairi yang terintegrasi dengan Beli Kreatif Danau Toba. Diiringi tarian adat Pakpak, Juah-Juah, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno disambut para tokoh adat Pakpak di Taman Wisata Iman Sitinjo di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di sini Sandiaga menjalani prosesi pengukuhan marga yang diberikan oleh suku adat Pakpak. Pengalungan ulos khas Pakpak ini sebagai tanda Sandiaga resmi menyandang marga kuda diri. Kami telah ada ikatan batin ikatan darah. Sehingga beliau ke depannya akan lebih memperhatikan
daerah Kabupaten Dairi pada umumnya dan khususnya daerah kami Setinjo. Hadir di tengah-tengah warga Kabupaten Dairi, Sandiaga Salahuddin Uno juga meresmikan visitdairi.com. Visitdairi.com menjadi salah satu alat promosi keindahan alam Danau Toba dari Dairi dan berisi produk ekonomi kreatif khas masyarakat lokal. Di sini kita melihat bagaimana UMKM yang jumlahnya tadi menurut Pak Bupati di atas 3.000 bisa bertransformasi sehingga mereka terhubung dengan digitalisasi. Dan proses ini mengakselerasi UMKM untuk meningkatkan usahanya, scale up, agar mereka bisa berkembang dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Visitdairi.com itu yang kami sebutkan platform ini mudah-mudahan bisa juga membantu wisatawan keluarga untuk merancang wisata mereka. Visitdairi.com sendiri sudah terintegrasi dengan Beli Kreatif Danau Toba dan Indonesia.travel sebagai upaya pemulihan perekonomian nasional di sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Razia pelanggar protokol kesehatan temukan masih banyak warga yang tidak kenakan masker. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.